Pledoi dibacakan, 22 terdakwa bela diri dan ajukan bebas dari tuntutan hukum. Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur, edukasi keselamatan berkendara. Aksi donor darah Jasara Harja Nusa Tenggara Timur wujud kepedulian kemanusiaan. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timurtv.com. Bersama saya Salvi Muruk, inilah Timur Sepekan selengkapnya. Sebanyak 22 terdakwa dalam kasus tewasnya Prada Lukinamo membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam persidangan ini, para terdakwa menyatakan pembelaan diri dan meminta dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Agenda sidang berupa pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari 22 terdakwa. Penasehat hukum secara bergantian menyampaikan pembelaan di hadapan majelis hakim. Dalam pledoinya, pihak terdakwa menilai kematian korban belum tentu akibat perbuatan mereka. Para terdakwa pun meminta dibebaskan dari seluruh tuntutan auditor militer. Unsur keempat, menyebabkan mati. Terhadap unsur keempat ini kami penasihat hukum dari para terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang disampaikan oleh auditor militer dalam tuntutannya, dan kami akan membuktikan sendiri mengenai unsur keempat ini. Bahwa kami penasihat hukum para terdakwa sepakat korban yaitu almarhum Prada Luki telah meninggal dunia. Namun demikian perlu diteliti lebih dalam. Apakah benar korban meninggal sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa? Untuk mendapat jawaban dari pertanyaan seperti apa, sebelumnya kami mereka sejauh mana perbuatan para terdakwa dalam peristiwa tersebut, yaitu sebagai berikut. Tidak perlu kami mereka lagi karena sudah kami mengakui bahwa laki-laki yang mengirim pesan saya belum tidur. Selain itu, ibunda korban menyatakan kecewa dengan pembelaan yang menyebut penyiksaan sebagai bagian dari pembinaan militer. Menurutnya tidak ada pembinaan yang dibenarkan hingga merenggut nyawa seseorang. Tadi kami keluarga mengikuti persidangan pembelaan terdakwa. Kami sudah mendengar yang diutarakan oleh pihak-pihak dari terdakwa. Kami sangat kecewa dan jujur kami sakit hati mendengarnya. Anak kami sudah meninggal dengan cara dianiaya seperti itu berhari-hari. Kalau memang tadi pembelaannya bahwa itu pembinaan seperti apa yang harus kami pertanyakan sampai menghilangkan nyawa daripada anak kami. Kalau memang kalian mau bina, tapi kan ada aturan hukum yang mengatur semuanya. Kalau memang anak kami terbukti bersalah, proses seperti sekarang ini. Kenapa kalian biarkan sampai anak kami meninggal, tidak berkomunikasi dengan orang tua? Itu bukan pembinaan, tetapi itu sudah penyiksaan dan itu sudah terencana semuanya. Keluarga korban menegaskan akan terus mengawal proses hukum dan berharap majelis hakim mempertimbangkan fakta persidangan dan keadilan bagi korban. Dari Kupang, Salvi Muruk melaporkan untuk Timur TV. Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh terus mengalir dari berbagai daerah. Di Kupang, Lanut Eltari bersama masyarakat sekitar mengirimkan ribuan kilogram barang donasi menggunakan pesawat Hercules. Informasi selengkapnya untuk Anda. Barang donasi diangkut dan dimuat ke dalam pesawat Hercules. Bantuan ini berasal dari masyarakat sekitar dan keluarga besar Lanut Eltari Kupang. Lebih dari 3 ton bantuan disiapkan untuk dikirim ke Sumatera dan Aceh bagi warga yang terdampak bencana alam.
Sebelum pemberangkatan, Komandan Lanut Eltari melakukan pengecekan langsung terhadap barang donasi. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh bantuan terangkut dengan aman dan siap didistribusikan ke daerah tujuan. Proses loading melibatkan sejumlah kru dan personil dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan. Didistribusikan ke Sumatera dan di Aceh untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami musibah. Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan ini dapat memberikan manfaat dan berkah untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan di Aceh. Setelah seluruh bantuan termuat, pesawat Hercules dengan nomor A1315 siap menjalankan misi kemanusiaan. Mesin pesawat dinyalakan dan perlahan meninggalkan Lanut Eltari Kupang. Pengiriman bantuan ini menjadi bentuk kehadiran dan solidaritas dari timur Indonesia untuk mereka yang saat ini sedang berjuang menghadapi musibah di Sumatera dan Aceh. Dari Kupang, Astrof melaporkan untuk Timor TV. Jasara Harja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan pemberian makanan tambahan sebagai upaya pencegahan stunting di Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, dengan melibatkan pemerintah setempat dan kader Posyandu sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. PT Jasara Harja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menyerahkan bantuan pemberian makanan tambahan sebagai upaya pencegahan stunting di Puskesmas Kelurahan Oebobo, Kota Kupang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Jasara Harja dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan anak. Sebanyak 32 balita menerima bantuan makanan bergizi berupa telur, susu, sari kacang hijau, dan biskuit yang akan disalurkan secara bertahap selama 3 bulan ke depan. Nanti distribusinya itu dilakukan per minggu. Jadi dari Jasara Harja bekerjasama dengan Peribulog itu menyediakan bahannya, terus nanti Jasara Harja yang akan berikan kepada kader-kader dari posyandu tersebut, sehingga nanti ibu-ibu semua menerimanya itu per minggu ya, ibu-ibu ya. Jadi sekarang langsung diterima untuk 3 bulan, nanti pasti telurnya. Masyarakat bersama para kader Posyandu juga menyampaikan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Salah satunya Ibu Elizabeth Rohimone yang sangat senang dengan bantuan ini serta berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak. Membantu kader dan juga orang tua balita yang mana berita dari Posyandu kami itu kebanyakannya dari ekonomi lemah. Keluar pagi jam 2, pulang sore, karena anak-anak kurang diberikan dengan adanya bantuan PMP ini baik dari MBG, SPPG itu yang dari Badan Gizi Nasional, bahkan dari Puskesmas dan sekarang lagi dari Jasara Harja ini. Kami sebagai kader sangat berterima kasih karena ini semua sangat membantu ekonomi keluarga dari kelompok kita dan tentunya bisa menambah angka berat badan anak untuk ke depan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Jasara Harja dan semua instansi yang terkait dalam proses bantuan kepada anak kami Posyandu dari. Melalui kolaborasi lintas sektor, program ini diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju generasi emas 2045. Dari Kupang, Rian Builima melaporkan untuk Timor TV. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menghadiri Hari Studi sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-50+1 Majelis Nasional Pendidikan Katolik atau MNPK di Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Wakil Menteri menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian dari proses kemanusiaan dalam membentuk generasi muda yang kompeten dan berkarakter. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hari Studi sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-50+1 Majelis Nasional Pendidikan Katolik atau MNPK digelar di Nusa Tenggara Timur. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia serta jajaran pemerintah daerah setempat.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri menyebutkan tujuan pendidikan untuk membentuk karakter individu dalam cita-cita pendidikan nasional menjadi anggota masyarakat yang lebih berkembang. Pendidikan itu adalah apa? Di samping membentuk individu sebagai manusia yang seutuhnya, juga membentuk individu yang menjadi bagian dari anggota masyarakat. Jadi hakikatnya pendidikan itu adalah proses kemanusiaan yang mendorong kita untuk menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar. Dan itu saya lihat ada keselarasan apa yang menjadi komitmen dari gereja, pendidikan gereja dengan apa yang menjadi cita-cita dari pendidikan nasional. Dalam kesempatan ini, para peserta membahas berbagai strategi dan inovasi pendidikan khususnya dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten dan berkarakter. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalenda menyoroti kondisi pendidikan di wilayahnya yang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya angka putus sekolah. Masih banyak sekolah di daerah-daerah yang 3T tadi itu yang belum bisa kita hadirkan karena berbagai hal, baik itu faktor kesiapan SDM ataupun undangan dan sebagainya. Dan ini juga menyebabkan angka putus sekolah di NTT tinggi sekali. Di NTT itu yang SD mendekati 100%, SMP setengah dari yang bersekolah di SD, kemudian SMA setengah dari yang bersekolah di SMP. Jadi yang tertinggal di SMP, di SMA itu cuma tertinggal 25% dari angka usia sekolah yang sempat bisa sekolah di NTT. Jadi angka putus sekolah di NTT itu di setiap tahapan itu dia berkurang 50%, kurang lebih. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi pendidikan Katolik dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur gelar kampanye keselamatan berkendara di kalangan mahasiswa. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.